Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga Allah muliakan, dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa mendapatkan inayahnya, pertolongannya, mendapatkan taufiknya, Allah memberikan ilmu yang manfaat, amal yang soleh, serta memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Kita sering dan seyogyanya untuk menyampaikan rasa syukur, pujian, sanjungan kepada Allah. Semakin banyak kita memuji menyanjung Allah, berarti semakin kita mengakui akan nikmat-nikmat Allah, dan insya Allah akan mendapatkan jaminan dari Allah ditambah nikmatnya untuk kita. Tentunya tidak ada yang bisa menolong kita, membantu kita untuk membukakan hati agar bisa bersyukur, memudahkan lisan agar bisa memuji, dan memudahkan anggota badan untuk bergerak melakukan amal yang Allah cintai dan Allah ridai. Selain semua itu berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang paling manfaat adalah doa memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ibadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sebab Bapak Ibu sekalian, kalau kita renung-renungkan bagaimana nasib kita di dunia ini, bagaimana kewajiban-kewajiban kita, lalu penghalang-penghalang yang menghadang di depan, di belakang, di kanan, di kiri kita, kalau tak ditolong oleh Allah, tak dibantu oleh Allah, kita ini lemah. Kita ini makhluk yang sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ingatkan diri kami pribadi kepada Anda semuanya, banyak-banyaklah kita berzikir. Banyak-banyaklah kita mohon pertolongan kepada Allah. Sebab ya, kita hamba yang lemah. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmat-Mu semata yang kami harapkan. Kami mengharapkan rahmat-Mu dan jangan Engkau biarkan kami mengurus diri kami sendiri meski hanya sekejap mata. Perbaiki seluruh urusan kami ya Allah. Tiada sembahan yang benar disembah selain Engkau. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, pada malam hari ini jadwal kita adalah kitab Ushulus Tsalatsah, dan pembahasannya sampai kepada akhadha ala hadha asra sinin. Silakan Mas, dibaca Mas. Kitab Ushulus Tsalatsah, landasan ketiga, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, halaman 29. Beliau melaksanakan perintah ini dengan tekun dan gigih selama 10 tahun seraya menyerukan kepada tauhid. Setelah 10 tahun, beliau dinaikkan Mi'raj ke langit dan dipadukan sholat 5 waktu kepadanya. Beliau sholat di Makkah selama 3 tahun. Setelah itu beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ya, sampai situ. Dikit-dikit saja, yang penting kita paham.
Matan yang akan kita bahas malam hari ini, yang pertama, akhada ala hada 10 sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh hal ini, alias apa? Kemarin kan kita bahas surah Muddathir beserta sedikit tafsirnya. Ya, surah Al-Muddathir, dengan itu Allah mengangkat beliau menjadi Rasul. Dan perintah Allah kepada Nabi SAW adalah dakwah tauhid dan memberantas syirik. Berapa lama Nabi SAW mendakwahkan tauhid? Akhadha ala hada 10 sinin. Beliau menempuh hal ini selama 10 tahun. Yad'u ila tauhid, mengajak kepada tauhid. Wa ba'dal 10, setelah 10 tahun berdakwah di Mekah, urija bihi ila sama, beliau diangkat ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khams, lalu diwajibkan atas beliau salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, beliau salat di Mekah selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah, setelah itu beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Tema yang kita bahas dari matan ini adalah dakwah tauhid serta tahapan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum wa azzanillahu wa iyyakum jami'an. Apa yang tertulis dalam matan Ushul Tsalatsa ini bukan sekedar ringkasan sirah, rangkuman dari sirah, bukan. Tapi kalau kita cermat, kalimat-kalimat pendek yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala ini sebenarnya berisi peta manhaj atau peta metode dakwah para nabi. Tidak cuma Nabi Muhammad, tapi para nabi yang disusun secara bertahap. Jadi kalau kita petakan dari matan ini, pertama tauhid sebagai pondasi. Terus yang kedua salat sebagai tiang. Terus yang ketiga hijrah sebagai langkah menjaga agama dan menegakkan dakwah di fase yang baru. Jadi kalau kita simpulkan secara global, manhaj atau metode dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabi. Pertama, dakwah para nabi dimulai dari tauhid, bukan dari cabang-cabang amal. Ya. Berapa lama Nabi tauhid? 10 tahun. Kalau yang dakwah Nabi, ilmunya Nabi ya langsung dapat bimbingan dari Allah untuk menanamkan tauhid kepada, dan para sahabat pun juga manusia-manusia pilihan, dan mereka juga berbahasa Arab. Ya, Quran Sunnah berbahasa Arab. Butuh waktu berapa, Pak? 10 tahun. Terus kayak kita itu butuh berapa lama kira-kira? Setahun, 2 tahun? Ya, kalau cuma setahun 2 tahun ya masih rapuh tauhid kita. Ya, masih rapuh, masih lemah. Ya.
Untuk perbandingan saja. Terus yang kedua, pembinaan iman itu perlu waktu dan kesabaran panjang. Kayak kita ini loh ngaji akidah ini nuwun sewu, kalau jenengan mboten sabar, mending turu, gitu kan? Mending acara yang lain. Membutuhkan kesabaran memang untuk menanamkan tauhid, untuk memperkokoh akidah pelan-pelan. Ya, pelan-pelan dan butuh waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga, penguatan ruhiyah mendahului perubahan besar. Perubahan besar kan didahului dengan hijrah. Di Madinah Nabi SAW punya wilayah, istilahnya punya negara gitu kan, di Madinah itu. Ya. Sebelum mendapatkan kekuasaan di kota Madinah, awalnya itu apa? Penguatan ruh, dikuatkan ruh, diuji dengan berbagai macam cobaan dan ujian berat. Terus yang keempat, salat itu penjaga tauhid dalam kehidupan harian. Nanti kita jelaskan fikihnya. Terus istiqamah itu diuji sebelum kemenangan. Makanya setelah 8 tahun di Madinah mengalami berbagai macam ujian, cobaan, peperangan berulang kali, baru Allah berikan kemenangan. Ya, tapi prosesnya itu betul-betul membutuhkan ya keistiqomahan. Terus yang keenam, hijrah itu perintah Allah, bukan reaksi emosional alias apa? Aku di sini nggak kerasan, aku di sini nggak cocok, aku tak cari tempat yang lain. Enggak. Tapi hijrah itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rangkuman manhaj atau metode dakwah yang bisa kita petik dari matan tadi. Sekarang kita jelaskan satu persatu, kalimat demi kalimat. Ini kayak kalau Al-Quran kayak tafsirnya, kalau hadis kayak syarahnya. Ini matan. Ya. Ucapan ulama itu singkat, padat, maknanya banyak. Kita mulai. Akhada ala hadha 10 sinina yad'u ila tauhid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid itu selama 10 tahun. Di sini Bapak Ibu sekalian menegaskan bahwa fase Mekah, yaitu fase ketika Nabi dakwah di Mekah selama 13 tahun itu, misi utamanya apa? Menyeru kepada tauhid. Luar biasa ini. Ini kalau misalnya seorang dokter gitu ya, dihadapkan kepada dokter tersebut seseorang atau banyak orang yang penyakitnya itu sudah komplikasi, jantungnya kena, paru-nya kena, ya, ginjalnya kena, ususnya kena, ya, terus lambungnya kena. Kira-kira mana yang lebih dulu diutamakan? Yang pun komplikasi mana Pak kira-kira? Yang harus dibenahi terlebih dahulu. Dokter kok, ini dokter umum, maksudnya dokter fisik, bukan dokter roh. Apa dulu? Jangan bukan dokter enggak? Nah iya, kira-kira wae lah. Mana dulu? Jantungnya dulu kah? Ya. Ya, makanya penyebab utamanya apa? Yang kalau itu baik, semuanya baik. Kalau itu buruk, semua ikut buruk. Apa kalau fisik? Mang tangot nggih mengke nggih. Kula ya nabung ngira-ngira mengke. Misalnya pasien diabetes. Pasien diabetes ini komplikasi nanti ke tensi tinggi.
terus ginjal juga ikut. Konon katanya, kata dokter juga loh, itu yang perlu diperbaiki itu lambung, karena lambung ini sumber penyakit. Ya, lambung ini sumber penyakit. Kita nggak perlu banyak dialog masalah itu ya. Ini hanya sekedar memberikan gambaran dan teori. Termasuk ketika umat manusia ini sudah komplikasi penyakitnya itu. Ya, syirik ada, maksiat ada, dosa besar ada, riba ada, ya, sombong ada, iri ada, ya, dolim ada, seabrek mas dosa, ya, berbagai macam persoalan kehidupan ada pada manusia ketika itu. Mana yang dilakukan pertama kali? Tauhid. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang tahu, Allah Maha tahu apa yang pertama harus dibenahi dulu. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah itu bukan atas kemauan beliau sendiri, tapi bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita kemarin kan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Jelas perintah Allah Subhanahu wa taala, tegakkan tauhid, agungkan Allah, berantas syirik, sabar. Jadi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu misi utamanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu 10 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, gitu. Ya. Apalagi di saat atau di kondisi keadaan Nabi juga orang pilihan, para sahabat orang pilihan, ya. Terus langsung dapat bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja masih butuh 10 tahun. Ini mengajarkan bahwa membangun iman itu bukan pekerjaan instan. Bukan pekerjaan instan itu. Ya. Makanya nuwun sewu, persepsi sebagian masyarakat yen anake kuwi wong pinter, anake iki apik, berprestasi, sekolahnya yang umum. Tapi anaknya kuwi bermasalah, nakal, sulit, ibarat kalau itu mobil dibengkelkan yang pondok. Wah, kita yang ngajar itu ya memang begitulah tugas kita, memperbaiki ya jiwa roh yang lemah, yang kotor, yang sakit, itu memang tugas kita. Tapi nggih nuwun sewu, persepsi ini mbok tolong diluruskan gitu loh. Ya. Jangan pondok itu seolah tempat buangan orang-orang bermasalah. Tayyib, kita kembali ke sini. Jadi tauhid ditanam dengan kesabaran, keteguhan, konsisten, meski hasilnya tidak langsung terlihat. Jawabin jenengan penggalih nggih. Jenengan bayangke 10 tahun bahkan ditambah 3 tahun lagi di kota Madinah. Dakwah tauhid, syirik, syirik, ujung-ujungnya apa? Nabi diusir. Secara kasat mata, dakwah seperti ini gagal atau berhasil? Kasat mata loh ya, teori manusia. Ya, kan hasilnya nggak langsung terlihat. Wih, ribuan orang Mekah datang ke majelis Nabi untuk mendengarkan dakwah yang penuh dengan lelucon, penuh dengan guyonan, penuh dengan, nggak seperti itu beritanya. Tapi berita yang tersebar, yang diabadikan di dalam sejarah, Nabi dimusuhi, Nabi dicaci maki, pengikut-pengikut Nabi diintimidasi, disiksa, dan sebagainya. Wah, ini harusnya dakwahnya digantilah.
Jangan yang itu kan bikin masyarakat terpecah. Itu kan tradisi masyarakat jadi kan begitu kan cara berpikir manusia. Tapi enggak. Nabi laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi enggak berpikir untuk ganti tema. Apakah Nabi berpikir ganti tema? Akhlakul karimah. Ya, keutamaan bersedekah, ya, terus keutamaan untuk memaafkan, keutamaan menyambung kekerabatan, hal-hal yang berbau keutamaan-keutamaan. Apakah ini yang dilakukan Nabi awal? Bukan. Tapi apa? Melaksanakan. Dan beliau yakin ini perintah Allah, pasti ini baik, walaupun hasilnya tak terlihat langsung oleh mata. Bahkan yang terlihat langsung oleh mata, para sahabat tahun ke-6 Hijriyah, tahun ke-6 kenabian, ya, atau sebelum itu, ya, atau setelah Nabi berdakwah secara terang-terangan tahun ke-4 kenabian, terus tahun ke-5 para sahabat hijrah ke Habasyah. Banyak di antara mereka yang hijrah 2 kali, ya, gelombang pertama dan gelombang yang kedua. Wah, ini kalau orang berpikir, wah ini dakwahnya ini gimana ini, nggak diterima masyarakat ini gimana? Banting setir aja ya, ganti materi supaya diterima oleh masyarakat. Apakah seperti itu? Enggak. Terus, bahkan semakin kencang dakwah Nabi SAW, semakin kencang permusuhan orang-orang kafir Quraisy. Ini loh, supaya kita tahu sejarah, ya, agar supaya kita tahu mana untuk membina umat itu dimulai dari mana. Tauhid yang dimaksud itu apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah, bukan sekedar ngakui Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah penguasa langit bumi. Kalau cuma dakwah seperti itu, orang kafir Quraisy sudah paham. Itu loh. Orang-orang kafir Quraisy sudah ngerti. Kalau ditanya siapa empunya langit dan bumi? Allah. Nah, mereka paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka menulis perjanjian pemboikotan Nabi dan kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib itu diboikot di sebuah lembah Abu Thalib selama 3 tahun. Tahun 7 sampai tahun 10 kenabian. Jenengan bayangke, diboikot loh Pak Bu. Diboikot itu dikapakne toh? Diboikot itu ndak boleh transaksi sama mereka. Jadi kabilahnya Nabi yang iman maupun yang kafir dikucilkan di satu lembah, namanya lembah Abu Thalib, ya dekat Mekah itu. Tidak boleh transaksi jual beli dengan mereka, ya, tidak boleh menikah ataupun menikahkan dengan mereka, nggak boleh berkumpul sama mereka. Namanya diboikot, diboikot, dikucilkan. Selama berapa lama? 3 tahun, masya Allah. Sampai-sampai makan dedaunan, anak-anak menangis, wanita-wanita juga merasakan penderitaan. Saat ini nggak ada transaksi, kalaupun ada barang dari luar langsung diborong oleh orang kafir Quraisy, nggak boleh dibeli oleh ini. Kira-kira ini kalau kita paham perdagangan dan paham, ini menyiksa sekali seperti ini. Ya, jangan bayangkan misalnya sak gayam niki tok diboikot sak Sukarjo kira-kira ora oleh, pokoknya woro-woro warga Sukarjo ojo hubungan karo wong gayam, ora oleh jual beli karo wong gayam, ora oleh kumpul, ora oleh nikah karo wong gayam, terus namung ning gayam kene tok, ora oleh ning ngendi-ngendi. Kira-kira sumpek mboten Pak? Seperti itu kenyataannya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala kisahkan, wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidakkah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Jadi ayat ini menunjukkan misi seluruh nabi rasul, tauhid. Maka tidak ada dakwah yang benar
jika pondasi tauhid ditinggalkan. Ya, saya ulangi lagi, tidak ada dakwah yang benar. Ini bukan kita menyalah-nyalahkan dakwah orang, bukan ya. Kita berdasarkan dalil itu. Tidak ada dakwah yang benar jika fondasi tauhid ditinggalkan atau didahulukan perkara lain yang mengaburkan tujuan ibadah. Ya. Jika tauhid kabur, amal yang tampak besar menjadi rapuh. Jika tauhid lurus, amal kecil menjadi bernilai. Makanya Nabi SAW mendakwahkan 10 tahun tauhid. Ini awal peta dakwah Nabi SAW. Jangan dibalik urutannya. Urutannya apa? Sholat dulu, baru tauhid. Betul nggak ini urutannya? Nggak benar urutannya. Tauhid dulu, baru sholat. Baru nanti masalah-masalah yang lain. Itu kalau melihat urutan dakwah. Terus berikutnya urija bi ila sama wa ba'dal 'ashri urija bi ila sama. Setelah 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit. Yang dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu apa? Perjalanan di waktu malam. Ya, Mi'raj itu apa? Diangkat ke langit. Jadi istilah Isra itu beda makna. Dalilnya Isra dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Jadi ayat ini dibuka dengan Subhanalladzi, Maha suci Allah, ya, untuk menegaskan kebesaran Allah. Allah Maha suci, Maha kuasa. Ya, bahwa peristiwa ini termasuk tanda kekuasaan Allah. Karena apa? Tidak mungkin kalau manusia biasa kecepatan jet atau pesawat buatan manusia itu berapa? Ya, berapa? Kalau menembus langit satu itu butuh waktu berapa? Padahal disebutkan di dalam hadis, ya, hal tadruna kam bainas sama'i wal ard? Apakah kalian tahu jarak antara langit dan bumi? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala bainahuma masiratu 500 sanatin. Jarak antara keduanya langit dan bumi itu 500 tahun perjalanan. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sanatin. Ya, dan setiap satu langit ke langit berikutnya itu sejarak 500 tahun perjalanan. Wa kithafu kulli sama'in masiratu 500 sanatin. Ketebalan langit itu 500 tahun perjalanan. Kalau 7 lapis langit, jenengan menghitung bumi ke langit pertama, langit dunia berapa? 500 tahun. Tebalnya langit dunia 500 tahun. Langit pertama ke langit kedua 500 tahun. Tebalnya langit dunia 500 tahun perjalanan. Terus langit kedua ke langit ketiga 500. Dihitung pinten, Pak? Hitung atas toh. Nah, kurang lebih tahun perjalanan. Itu cuman waktu butuh berapa? Semalam nggak komplit. Wong beliau dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, sholat mengimami para nabi, ya. Dan Nabi SAW itu bukan cuman ruh dan jasad, dan bukan mimpi itu. Kalau mimpi kan, ya, masuk mimpi. Roh dan jasad. Beliau naik buruk ditemani oleh malaikat Jibril, ya.
Sebenarnya kisah tentang Isra Mi'raj ini sangat menarik, ya. Hanya saja kita nggak fokus membahas Isra dan Mi'raj. Kita fokusnya itu kepada dalil bahwa pada peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu salat. Ya. Tadi dalilnya Isra, sekarang dalilnya Mi'raj. Mi'raj itu diangkat dari Masjidil Aqsa, diangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, makna Sidratul Muntaha itu apa? Ya, yaitu tempat yang paling paling puncak yang bisa diduduki oleh hamba Allah. Malaikat Jibril saja tidak menemani Nabi sampai Sidratul Muntaha. Nah, ini menunjukkan kedudukan Nabi itu paling tinggi. Kalau Nabi Ibrahim itu di langit ke-7, ya, bersandarkan di Baitul Ma'mur. Di sana ada tempat yang dipakai untuk ibadah para malaikat di langit ke-7, yang setiap hari didatangi 70.000 malaikat. 70.000 malaikat itu kalau sudah masuk ibadah nggak kembali sampai hari kiamat. Begitu setiap hari. Di situ ada kedudukannya Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad lebih tinggi lagi. Itu menunjukkan apa itu istilahnya, bisa sebagai petunjuk kedudukan yang diperoleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai makam yang paling tinggi, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya, yaitu Jibril, pada kali yang lain di dekat Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, ya. Surga itu di atas berarti. Makanya kalau orang kafir rohnya itu nggak bisa naik ke atas, alias nggak dibukakan pintu langit, ya nggak mungkin mereka masuk surga, karena surga itu di atas, ya. Jadi kalau kita sebagai orang beriman, ya insya Allah nanti akan bisa melihat langit 1, langit 2. Senang Pak? Pengen segera nggak? Karena orang beriman gitu, dibawa oleh malaikat, ya, dengan kain kafan dari surga, kemudian melewati rombongan malaikat, ditanya roh siapa. Terus ketika sampai langit pertama minta izin dan ditanya itu roh siapa, Fulan ibnu Fulan, disebutkan nama yang terbaik. Terus kemudian dibukakan pintu langit. Terus setiap melewati rombongan malaikat ditanya roh siapa itu, roh yang baik. Ya, begitu terus dibukakan, minta izin dibukakan pintu langit. Makanya roh itu sebenarnya jism. Roh itu jism. Jism itu apa? Ada wujudnya, ada bentuknya. Ya. Saya di kajian di Wonogiri itu sudah sampai bab 150-an. Ya, 152 nomor 3. Itu disebutkan tentang kitab Iyadatul Marid. Kitab tentang menengok orang sakit, dan ada bab tentang memejamkan mata mayit. Ya, di situ disebutkan kisah Abu Salamah yang ketika wafat matanya terbelalak, terus dipejamkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi sampaikan, ya, ketika roh itu keluar dari jasad, tabi'ahul basar, diikuti pandangan mata. Karena memang roh itu, ya, nyata. Tapi kita nggak tahu roh itu seperti apa bentuknya. Tapi itu jism, ada wujud. Makanya bisa dilihat ketika keluar dari jasad. Ya. Diberikan perumpamaan oleh para salaf, para sahabat, tabi'in. Ya. Perumpamaan dicabutnya roh itu seperti pohon yang berduri, yang dicabut dari bawah kaki sampai ke atas. Sakit mboten, Pak? Jenengan nenek ri sithik ngono dicabut, sakit enggak? Apalagi kalau dari bawah kaki sampai ke atas.
Ya. Ketika kita sakit, tertusuk atau tergores itu kan cuma sebagian roh kita yang itu roh masih ada. Itu merasakan sakit. Gimana kalau rohnya itu sendiri yang pergi? Makanya nggak bisa dibayangkan sakitnya. Sampai-sampai Abdullah bin Amr mengumpamakan seperti terjepit antara langit dengan bumi. Dan seperti bernapas dengan menggunakan lubang jarum. Itu ngerinya. Ini tadi cerita apa tadi? Isra Mi'raj sampai situ ya. Roh bisa. Ya. Jadi Nabi itu Mi'raj Isra Mi'raj itu dengan jasad dan sekaligus roh. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, furidat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsin. Ya. As-salawatu khamsin. Diwajibkan 50 kali salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raja'a famarra ala Musa. Kemudian Nabi kembali melewati Nabi Musa di langit ke-6. Di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Terus kemudian Nabi Musa tanya, "Madza furida ala ummatika?" Apa yang diwajibkan kepada umatmu? Ya, furidat alaihim khamsina salatan. Diwajibkan atas mereka 50 kali salat. Irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Kembali kepada Rabbmu, minta keringanan. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Sebab umatmu enggak akan sanggup melakukan itu. Ini butuhnya dai yang pengalaman gitu kan. Enggak cukup cuman ilmu. Ya kan? Kita mungkin punya ilmu tapi Nabi Musa kan punya pengalaman dengan Bani Israel. Ya. Maka selain kita harus punya ilmu, kita juga memperhatikan pengalaman dai senior gitu kan ibaratnya. Yang lebih senior itu punya pengalaman dalam dakwah. Makanya coba jenengan bayangkan kalau seandainya seperti Nabi Musa ini nggak ngasih nasihat kepada Nabi Muhammad. Pripun Pak nasihat kita Pak? Wah, ya berat tenan itu. Ya, ini nasihatnya ibaratnya yang senior, yang lebih dulu kepada yang setelahnya. Penting ini. Terus akhirnya diringankan sampai sekarang ini 5 kali dalam sehari semalam. Ya, jadi dalam hadis ini menggabungkan 2 pelajaran besar. Pertama, sholat itu kewajiban yang sangat agung. Sampai awalnya ditetapkan 50. Terus kedua, Allah memberi keringanan karena rahmatnya, namun pahala tetap besar. Ini loh keutamaan Allah itu. Ya, pahalanya sama, 5 kali pelaksanaan, 50 kali dalam timbangan loh. Umat Islam itu. Ini rahmat Allah yang luar biasa ini. Ya. Napa mboten menarik banget ini. 5 kali kita melaksanakan 5 kali sehari semalam, tapi di sisi Allah itu nilainya bukan pahalanya loh ya. Kalau pahala kan satu amalan 10 kali minimal, tapi ini 50 kali hitungannya, bukan 50 pahala, 50 kali. 5 kali kita laksanakan, nilainya 50 kali. Podo karo kewajiban pertamanya gitu loh. Jadi kita melaksanakan satu sholat itu seakan melaksanakan 10 kali sholat. Luar biasa. Ya, kita bersyukur. Ini kok yo ora kabeh wong Islam gelem sholat ya. Ya. Hal ini tentunya menanamkan cinta kepada sholat, bukan rasa berat, tapi cinta kepada sholat. Apa faedah yang bisa kita ambil ini? Pendidikan iman ya dalam ini peristiwa Isra Mi'raj ini menetapkan pendidikan iman terhadap perkara gaib. Orang beriman membenarkan nas yang sahih walau akal tidak mampu mengukur caranya. Makanya ketika Nabi beritahukan peristiwa Isra Mi'raj ini kepada orang kafir, Abu Jahal itu ngeledek. Ya. Dia ngomong kemana-mana Nabi Muhammad itu ngomong gini, termasuk cerita kepada para sahabat-sahabat itu. Bukan untuk membenarkan, untuk melecehkan. Ini yang membuat banyak orang ketika itu ragu. Ya. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika orang-orang sudah kumpul di bukit, ya, mendengar ceramahnya ya Abu Jahal, ya, terus Abu Jahal meminta Nabi Muhammad untuk menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj itu. Banyak orang yang ragu. Termasuk diantaranya sebagian sahabat ragu. Tapi kemudian
dipanggillah ada satu orang yang ucapan satu orang ini sangat diperhitungkan. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq didatangkan dan membenarkan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan semakin kokoh keimanannya para sahabat. Maka sejak itu beliau digelari dengan As-Siddiq, yang sangat membenarkan. Meskipun akal tidak masuk ketika itu. Terus yang kedua, Isra Mi'raj adalah penguatan sebelum tugas besar. Jadi Allah menguatkan hati Nabi sebelum fase hijrah. Bukankah pada waktu Isra Mi'raj ini perjalanan imaniyah yang luar biasa. Tidak ada satu manusia pun yang diperjalankan dan dimi'rajkan seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Nabi Isa yang diangkat ke langit? Beda. Ya. Kan diangkat ke langit sampai sekarang kan belum kembali. Walaupun nanti dijanjikan kembali, tapi ini beda. Masih di momen yang sama, cuma satu malam. Sehingga apa? Langsung bisa disaksikan kemujizatan ini oleh umat manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai nanti hari kiamat. Yang ketiga, di tengah tekanan, obatnya bukan sekedar strategi, tapi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hadiah terbesarnya itu salat. Jadi salat itu hadiah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan umatnya untuk menghadapi tekanan. Ini ibaratnya ini apa? Ini obat dan juga senjata yang sangat ampuh untuk menghadapi berbagai macam tekanan. Maka kalau kita menghadapi kesulitan, wasta'inu bis sabri wassalah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Bukan malah meninggalkan salat. Wa furidat alaihi salawatul khams. Ya, diwajibkan kepada beliau salat 5 waktu. Ini bukan info sejarah tok, tapi apa? Penegasan bahwa setelah tauhid ditanam, Allah tegakkan tiang agama. Tauhid ibarat pondasi, terus tiang agamanya untuk menjaga tauhid itu dalam kehidupan harian dengan salat. Innas salata kanat ala mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Jadi salat itu ibadah terikat waktu, nggak boleh seenaknya. Dan salat ini mendidik disiplin iman dan mengikat hati seorang hamba sepanjang hari. Terus selanjutnya, jika tauhid itu pondasi, maka salat itu sebagai tiang yang menegakkan bangunan iman dari hari ke hari. Karena itu kewajiban ini ditetapkan pada malam Mi'raj agar umat memahami nilainya dan tidak meremehkannya. Ya. Terus wasalla fi Makkah thalatha sinin. Ya, Nabi SAW salat di Mekah 3 tahun. Jadi setelah diwajibkan salat, Nabi dan para sahabat negakkan salat itu 3 tahun di Mekah. Dalam tekanan tentunya. Ini mengandung pelajaran bahwa ibadah itu enggak nunggu suasana aman baru sholat. Tapi justru apa? Ibadah itu menjadi sebab kekuatan saat suasana tidak aman. Maka ketika kondisi enggak aman, ya kita perbanyak sholat. Kita perbaiki sholat. Maka sebelum Allah pindahkan Nabi ke Madinah, Allah latih beliau dan sahabat dengan ibadah yang konsisten dulu. Ya, supaya apa? Nanti dipersiapkan kemenangan bagi Nabi dan para sahabat. Terus setelah itu apa? Hijrah ke Madinah. Fondasinya tauhid, salatnya diwajibkan, umat dilatih menegakkan ibadah, terus baru datang perintah hijrah. Ya. Dan perintah hijrah ini disebutkan dalam Al-Qur'an, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum. Jadi hijrah ini amal yang besar yang menunjukkan iman orang itu benar. Ya, bukan sekedar pindah tempat, tapi apa? Pindah untuk menjaga agama.
Jadi esensi hijrah itu bukan sekedar pindah, ya, tapi apa? Mengamalkan, menjaga agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimallahu iyyakum, dari sini kita bisa ambil petik beberapa faedah dan kekeliruan pemahaman sebagian orang, ya. Dari matan ini kita bisa ambil pemahaman yang keliru, apa itu? Membalik urutan dakwah. Sebagian orang sibuk membenahi cabang tetapi membiarkan tauhid kabur. Ya, fokus ke cabang-cabang amal, cabang-cabang iman, tapi nggak fokus kepada pokoknya iman, yaitu apa? Tauhid. Yang kedua, menganggap sholat sekedar rutinitas. Padahal sholat ini pilar penjaga iman. Jika sholat roboh, bangunan iman retak. Terus menjadikan strategi sebagai penyelamat utama. Ini salah. Manusia bisa saja menyusun strategi, bisa saja menyusun kiat-kiat, ya. Tapi apa? Allah menguatkan Nabi itu penguatan ruhiyah lebih dulu, baru wajib sholat. Kita harus mengikuti ini metode Allah dan metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruh dulu, hati ini baru kita perbaiki. Ketundukan kita, ketawakalan kita, ya, kemudian berharap kita, takut kita, dan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menafsirkan Isra Mi'raj cuman simbol atau mimpi, ini juga keliru, ya. Berikutnya faedah yang bisa kita ambil dari matan tadi, peta urutan tarbiyah nabawi, ya. 1, 10 tahun dakwah tauhid, membongkar syirik, menanamkan ikhlas. Isra Mi'raj, Allah menguatkan Nabi dengan tanda kebesarannya. Jadi semakin banyak kita melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, bisa kita lihat dalam Quran, bisa kita lihat dalam ciptaan Allah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ketika naik pesawat, jenengan gumun mboten, Pak? Gumun dengan kondisi langit. Ketika jenengan di tengah lautan, jenengan gumun, Pak, dengan kondisi lautan. Semakin kita banyak melihat tanda kuasa Allah dari makhluk-makhluknya Allah ataupun dari ayat-ayat Al-Quran, semakin kuat iman kita. Nah, kalau Nabi Muhammad kan banyak melihat tanda kekuasaan Allah di langit maupun di bumi, maka iman beliau paling kuat. Terus salat diwajibkan, ya, itu hubungan hamba dengan Rabbnya ditegakkan sebagai tiang agama. Terus 3 tahun salat di Mekah ini untuk latihan istiqomah di tengah tekanan. Terus perintah hijrah itu pindah medan untuk menjaga iman dan menegakkan agama. Ya. Terus berikutnya matan ini juga mengajarkan urutan perbaikan umat. Urutannya apa? Akidah didahulukan, ibadah dikuatkan, lalu langkah strategis ditempuh untuk menjaga agama dengan cara hijrah. Ya. Terus Bapak Ibu sekalian rahimallahu iyyakum, tidak ada ibadah, kalau kita tengok sedikit, ya, tentang ibadah sholat ini, tidak ada ibadah yang diwajibkan dengan cara seperti sholat ini. Kalau jenengan perhatikan wahyu Allah yang lain selain sholat, perintah Allah yang lain selain sholat, itu diturunkan di bumi. Khusus sholat, perintahnya langsung ke langit atau di langit, dan langsung Nabi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa faedah yang bisa kita ambil? Kedudukan apa yang bisa kita petik dalam ibadah salat ini? Pertama, salat itu bentuk tauhid yang paling rutin dan nyata. Jadi salat itu bentuk tauhid yang paling rutin dan nyata. Tauhid itu tujuan, salat itu penjaganya sepanjang hari. Makanya kalau orang nggak salat, tauhidnya rusak nanti. Ya. Dengan mewajibkan sholat di langit, Allah mengajarkan bahwa sholat bukan sekedar aturan, tapi pengikat hati kepada Allah. Ya, jadi dengan diwajibkannya sholat di langit, Allah mewajibkan sholat kan di langit, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sekedar aturan perintah, tapi apa? Pengikat hati kepada Allah, supaya ketika kita sholat itu ya nyantelnya ke langit gitu loh. Allahu Akbar, nyambungnya kepada yang di langit, Allah Subhanahu wa taala. Terus salat disebut mi'raj.
Ya, mi'raj itu artinya dinaikkan secara maknawi. Jadi sholat itu disebut mi'raj maknawi orang beriman. Jadi kita bisa mi'raj Bapak Ibu sekalian, tapi bukan mi'raj kayak Nabi. Ya, mi'raj secara maknawi. Karena apa? Kalau Nabi SAW dinaikkan secara nyata jasad dan rohnya, dan umatnya diberi jalan naik dengan apa? Dengan hatinya melalui sholat yang khusyuk. Jadi ini bukan mengganti mi'rajnya Nabi, tapi untuk menjelaskan kemuliaan makna sholat. Berarti kalau nanti waktu sholat, yuk kita mi'raj dulu ya. Yuk kita mi'raj hati, ya, menghadap hati kepada Allah yang ada di langit. Kan artinya mi'raj, naik, gitu kan? Jangan sholat itu mikirnya cuma di bumi aja, mikir dagangan, mikir utang, mikir apa. Sholat itu mi'raj, ya, menghadap Allah yang ada di langit, ya, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus ketiga, sholat menjadi penguat sebelum perubahan besar. Di dalam matan, kewajiban sholat datang sebelum hijrah. Ini kaidah besar tarbiyah. Apa itu? Perubahan besar di bumi harus diawali dengan penguatan hubungan dengan langit. Saya ulangi lagi, ya. Perubahan besar di bumi, bukankah perubahan besar itu dimulai ketika Nabi hijrah di Madinah? Nggih mboten? Dimulai ketika Nabi hijrah di Madinah, itu perubahan besar di bumi sampai ke kita. Itu harus diawali dengan penguatan hubungan dengan langit, yaitu sholat. Sholat diwajibkan sebelum hijrah. Karena itu sebelum umat berpindah medan, Allah menegakkan sholat sebagai tiang istiqomah dulu. Yang keempat, sholat menjadi jembatan antara akidah dan amal sosial. Bukankah hijrah itu nanti akan bersosial, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan banyak orang, beda tempat dan sebagainya, ya. Jadi sholat itu penjaga agama dari dalam. Dan hijrah tanpa sholat akan kehilangan ruh. Sholat tanpa tauhid akan jadi rutinitas kosong. Jadi tauhid, sholat, hijrah bertemu dalam satu makna. Apa itu? Mendahulukan Allah di atas segalanya. Saya ulangi lagi, tauhid tanpa sholat akan melemah dalam prakteknya. Terus sholat tanpa tauhid hanya rutinitas kosong, ya. Terus hijrah tanpa sholat kehilangan arah, karena tujuannya itu bisa duniawi. Kalau ya tanpa diiringi dengan sholat yang benar. Terus sholat adalah jembatan antara akidah dengan amal. Siapa ingin kuat dalam perubahan hidup harus kuat dalam sholat. Makanya orang-orang dulu itu kuat sholatnya. Nabi, para sahabat, para imam kuat sholatnya. Kalau kita ketika sholat pengennya ndang rampung, Nah, wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Nas'allahu li wa lakum afiyah wa tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salimatan khalisah laqan karimah subhanaka alhamdika. Ada pertanyaan? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maka itu kalau kita lihat dari apa binatang yang pernah kalau saya sampaikan dari awal, itu kalau kita tahu Isra dan Mi'raj itu kan setiap tahun itu orang-orang yang itu kan istilahnya memperingati. Sementara orang-orang kelompok yang memperingati kalau pengertian Isra sendiri itu kan hubungannya Rasulullah dari bumi ini ke langit sana. Sementara langit sana itu tempatnya Allah, tapi kebanyakan orang yang memperingati itu sementara keyakinan akidahnya itu tentang Isra Mi'raj itu Allah itu tidak di atas langit, tetapi bebas. Ada yang mengatakan bebas ke sana kemari. Jadi secara prinsip itu sebenarnya sudah salah ya. J. Akidah yang menyatakan Allah di mana-mana atau akidah yang mengatakan Allah tidak bertempat, tidak di atas, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di bawah, tidak di mana-mana, itu sama dengan meniadakan Allah. Ya, itu nggak benar. Secara langsung sudah memberi bantahan. Iya, sudah bantahan. Nah, kalau mereka memperingati Isra Mi'raj, kalau mereka nggak beriman Allah di atas, ya ngapain? Gitu kan?
Ya, antara perbuatan dengan perkataannya nggak sinkron. Lagi pula memperingati Isra Mi'raj itu bukan bagian dari hari raya Islam. Ya, sebab peristiwa pastinya Isra Mi'raj itu masih diperselisihkan para ulama. Ya, masih diperselisihkan para ulama tepatnya gitu loh. Wallahu taala alam. Sudah? Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.